Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Excel dalam rangka untuk menghitung rumus-rumus yang termasuk di dalam statistik deskriptif. Nah, tentu untuk mengawali analisis ini, kita perlu punya data lebih dahulu, dan di sini saya sudah menulis data, yaitu data Y, variabel Y, yaitu bisa nilai, bisa sikap, bisa iman, dan sebagainya. Nah, di sini tersedia data ada 30 responden yang skornya merentang, ini ya, ini dari 0 sampai 100, ini yang diperoleh oleh masing-masing responden itu. Nah, kita akan mengolah data ini menjadi beberapa atau dengan menggunakan beberapa rumus yang termasuk di dalam statistik deskriptif. Nah, pertama, biasanya kita dalam mengolah data itu yang paling pertama dilakukan adalah menghitung rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata, kita bisa langsung menghitung itu tanpa melalui proses penjumlahan pakai rumus itu, tetapi langsung nanti ketemu hasilnya dengan menggunakan program Excel ini. Nah, untuk ini ya kita awali dari rata-rata yang rumusnya ada M atau Y. Untuk menghitung ini kita bisa mengetik perintah-perintah tertentu supaya langsung. Nah, untuk rata-rata ini atau rata ya kita menghitung, jangan lupa mengaktifkan fungsi dulu, fungsi perhitungan yaitu sama dengan, kemudian average ya, average itu bahasa Inggris dari rata ya, kemudian kurung, kemudian kita tulis ini rentangan skor yang akan kita hitung rata-rata ya. Dalam hal ini karena skor itu ada berada di kolom B, maka kita tulis B2 dari mulai B2 sampai B31 ya, dan kurung dari titik 2 itu menunjukkan sampai B2 sampai B31, kemudian tinggal ketik ya. Nah, ini sudah selesai, sudah menunjukkan rata-ratanya ya. Bisa kita lihat ini angka dari mana ya, ini dari average ya. Jadi nanti kalau untuk mengingat, saya tulis di sini bagaimana perintahnya ya. Itu average B ya. Jadi ini perintah yang digunakan untuk menghitung dari mana angka 30 itu. Kemudian untuk berikutnya kita akan menghitung median. Median adalah angka yang berada di tengah. Kalau skor 30 skor ini kemudian diurutkan dari yang tertinggi terendah atau sebaliknya, maka angka yang paling di tengah itulah yaitu median. Nah, untuk median ini perintahnya ada ya, fungsi, kemudian tulis saja median, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, ya. Kemudian kurung. Nah, ini kemudian di mana letak angka atau skor yang akan kita buat cari mediannya ini ya. Ini seperti tadi sama ya, ini antara B2 sampai B31. Jadi B.2 titik B31. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi kita peroleh nilai median itu adalah 69,5 ya. Ini adalah perintahnya median ini. Berikutnya kita akan menghitung moda. Moda adalah skor yang paling banyak muncul di dalam rangkaian skor ini ya. Dari nomor 1 sampai 30 itu angka atau skor yang paling banyak muncul apa? Nah, perintahnya adalah dengan menulis mode, kemudian ini lagi rentangan skor yang akan kita buat, cari modanya ya. Kemudian jadi mode kurung B2 titik 2 B31 kurung tutup kurung, kemudian enter ya. Kita boleh angka 78, itulah yang paling banyak. Kemudian ya, ini perintahnya, jadi supaya nanti ingat perintahnya berapa, ini saya tulis di sebelahnya ya. Kemudian kita menulis rentang. Nah, tidak seperti yang lain, rentang ini tidak ada perintah khusus. Tetapi kita bisa menggunakan
fasilitas rumus yang lain yang untuk memudahkan mencari rentang ini. Rentang itu kan skor yang tertinggi, nilai skor tertinggi sampai skor terendah. Perbedaannya berapa? Nah, karena itu maka kita rumusnya adalah tertinggi dikurangi terendah. Nah, untuk mencari yang tinggi kita bisa menggunakan rumus sama dengan max. Ya, maksimal itu ada angka yang tertinggi. Jadi kita angka tertinggi dari B2 sampai 31. B31 itu apa? Kemudian dikurangi min, ya, minima itu ada skor yang terendah dari B2 sampai 31 juga. Nah, kemudian di enter. Ya, sekarang kita peroleh nilai rentang itu 35. Nah, berikutnya kita akan melihat sebaran, ya. Jadi rentang itu salah satu sebaran, kemudian varian. Ya. Varian ini rata dari selisih kuadrat selisih antara masing-masing skor dikalikan atau dikurangi rata-rata. Sehingga varian. Nah, untuk menghitung varian ini juga sangat mudah seperti yang lain tadi. Ya, ini cukup tulis var, kemudian kurung dan rentangan skor yang akan dicari variannya. Ya, yaitu antara B2 sampai B31. Tutup kurung, enter. Ya, sudah. Ya, ini supaya ingat tadi perintahnya, ya. Demikian juga yang rentang ini, ya. Nah, ini perintahnya adalah ya. Selanjutnya simpang baku, ya. Simpang baku itu kalau dilihat dari rumusnya merupakan akar dari varian. Ya, tapi ada perintah khusus untuk ini. Ya, jadi kita simpang baku bagaimana? Ini ya, simpang baku. Ini caranya adalah simpang baku itu dalam bahasanya standar deviasi. Tetapi perintahnya di dalam Excel ada stdef. stdef kemudian kurung rentangan ini. Ya. Ya. Kemudian nah, ini perintahnya seperti ini, ya. stdef kurung B2 sampai B31 enter. Ini sudah saya akan keluar otomatis. Nah, berikutnya kita akan mengubah masing-masing skor Y ini ke dalam skor Z. Tetapi untuk contoh perintahnya, kita akan mencoba untuk menggunakan, kita rubah dulu yang Y nomor 1. Ini, lihat skor baku Z untuk subjek nomor 1 atau Z kurung Y sama dengan 69. Ini perintahnya adalah stdef kemudian kurung. Nah, di sini untuk standar deviasi ini kita seperti yang lain tadi, tinggal ya. Oh, bukan ya. Ini keliru ya. Jadi untuk skor baku standar sudah. Untuk skor baku ini adalah standardized. Ya, jadi ini harus sama dengan dulu, standardized. Nah, kemudian kurung. Ya, standardized itu berarti yang standarkan skor yang mana? Ya, ini adalah 69, berarti kita klik ini B2. Kemudian pertanyaan adalah min atau rata-ratanya, ya, karena kita sudah menghitung rata-rata, kita tidak perlu lagi menghitung kembali, sehingga tinggal klik aja nilai rata di I2. Ya. Kemudian berikutnya ada standar deviasi atau simpang baku, ya. Karena sudah ada dihitung tadi, ya sudah ada hasilnya, ya, maka kita tinggal klik hasilnya dari simpang baku, yaitu di I7. Nah, kita sudah memperoleh nilai Z
Z untuk skor 69 ya. Jadi perintahnya itu adalah standardized B2, itu ada skor yang kita rubah ke Z, kemudian rata-rata, nilai rata, kemudian nilai simpang baku. Karena kita sudah menghitung rata nilai, kita tidak usah menghitung lagi, tapi langsung menggunakan angka yang sudah ada. Nah, selanjutnya kalau kita akan mencoba di sini ya, ini kita gunakan tadi ya, ini kita hitung nilai Z dari 69 ini. Kita ulangi, jadi standardized, kemudian kurung, ini kita klik, ini karena tidak kelihatan ya, B2 tadi, kemudian rata, ini rata karena di sini sudah ada, kita klik aja, ini di I2, ini kita kunci supaya nanti tidak bergerak, sebelum angka 2 itu kita kasih dolar, supaya nanti kalau di copy ke bawah itu tidak, angkanya tidak bergerak. Kemudian berikutnya adalah simpang baku ya. Simpang baku sudah ada hasilnya, yaitu pada sel I7 ya. Jadi kita tinggal terus sel I7, nah, sama dengan tadi, ini kita kunci angkanya supaya nanti tidak bergerak kalau di copy ke bawah ya. Kurung ya. Nah, ini kita sudah mulai ya, kita bulatkan 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita copy ke bawah untuk menghitung nilai Z dari masing-masing skor yang ada di kolom B ini ya. Ini kita kok sampai bawah, kemudian kontrol D. Ya, sudah semua nilai Z sudah terhitung di sini. Ya, jadi masing-masing sudah kelihatan. Nah, kalau kita sudah punya nilai Z, maka selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan untuk memperkirakan berapa proporsi yang berada pada atau di bawah nilai Z tertentu. Ya, sebagai contoh, ini kita akan menghitung nilai Z untuk responden nomor 1, yaitu minus 0,121 ya. Ini. Nah, untuk menghitung proporsi ini cukup mudah ya. Jadi kita tulis norms ya, pakai ada S-nya, kemudian distribusi ya. Kemudian kurung nilai Z yang akan kita rubah atau hitung berapa proporsi yang ada di bawahnya. Kita klik ini karena sudah ada nilai Z untuk nomor 1 itu, yaitu dengan nilai Z69 ya, kita klik ini I8 ya, tutup. Nah, sudah, ini sudah, jadi ini perintahnya ya, jadi now this ya, ini. Jadi ingat-ingat perintah untuk masing-masing ini ya. Nah, kita mencoba untuk menghitung berapa proporsi untuk masing-masing skor ini ya, yang berada di bawahnya. Karena itu kita ulangi di sini. Ini sama dengan norms this, kemudian nilai Z ini ya, di D2. Nah, supaya nanti perintahnya itu bisa di copy ke bawah, maka di D2 ini di depan angka 2 kita kunci dengan angka tanda dolar ya. Kemudian kita blok ke bawah untuk selanjutnya nanti kita copy ya. Nah, kita copy. Nah, tidak keliru ini ya, ini tidak boleh ada dolar malah ya. Cukup ini karena nanti akan ya, ini ke bawah ya. Jadi ini masing-masing adalah proporsi skor yang nilainya berada di bawah
nilai Z ini. Jadi dari sini nanti kita akan bisa menggunakan lebih lanjut untuk kepentingan yang nanti akan diulang-ulang dalam rumus-rumus lebih lanjut. Sehingga ini sangat penting tentang proporsi ini ya dipahami. Jadi cara menghitungnya dengan Excel ada sebenarnya. Ya, demikianlah cara bagaimana kita menghitung rumus-rumus untuk statistik dengan menggunakan Excel secara langsung. Ya. Dan ini untuk masing-masing tadi ini bisa dilihat caranya seperti ini sehingga nanti saudara bisa menggunakan lebih lanjut. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.